Aku, cerita pendek karya Faris Aditya, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Aku pernah berada pada titik terendah dalam hidupku. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Semuanya tampak baik-baik saja dari luar. Namun di dalam, aku lelah. Setiap pagi aku bangun, menatap langit-langit kamar, dan aku bertanya, kenapa semuanya terasa berat? Aku bekerja, belajar, berusaha, tapi seakan dunia tidak melihatnya. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Hari ketika aku duduk sendirian, membiarkan waktu berlalu tanpa tujuan. Aku merasa gagal, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang kuperjuangkan. Suatu malam, aku duduk sendirian. Lampu kamarku redup, sunyi. Tapi entah kenapa, itu membuatku bisa mendengar suara yang selama ini kupinggirkan, yaitu suara dalam hati. Kenapa kamu begitu keras pada dirimu sendiri? Aku terdiam. Sejak kapan aku tidak lagi memeluk diriku? Sejak kapan aku membiarkan dunia menentukan siapa aku? Dan sejak kapan aku lupa bahwa aku juga manusia? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengakui rasa lelahku. Dan itu bukan tanda kelelahan. Itu tanda bahwa aku masih hidup. Bahwa aku masih peduli. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin. Aku melihat sosok yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, aku mengenalnya. Aku, satu kata sederhana, tapi mengandung seluruh masa lalu. Luka, harapan, dan kekuatan yang kubawa hingga hari ini. Aku bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Apa yang kuinginkan? Untuk siapa aku berjuang selama ini? Dan perlahan aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mencoba menjadi seseorang yang disukai orang lain, hingga aku lupa menjadi diri sendiri. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu hari. Tidak ada momen ajaib yang tiba-tiba membuat hidupku sempurna. Yang ada hanyalah langkah kecil satu persatu. Aku mulai dengan hal sederhana, bangun sedikit lebih awal, merapikan kamar, menulis 3 hal yang membuatku bersyukur. Tersenyum meski kadang terasa dipaksakan. Dan perlahan aku menemukan ritme baru dalam hidupku. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk tetap berjalan meski masalah datang silih berganti. Dalam perjalanan itu, aku mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah aku sadari. Ada orang-orang yang tetap berada di sisiku tanpa diminta. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang kuhadapi, tapi mereka tetap bertanya, "Kamu sudah makan?" Atau sekedar mengirim pesan, "Semangat ya." Dulu aku menganggap itu hal kecil. Sekarang aku tahu itu adalah bentuk cinta yang diam, tapi nyata. Dan aku belajar sesuatu. Aku tidak pernah benar-benar sendirian. Hari-hari berlalu. Ya, aku belum sempurna. Aku masih punya rasa takut, khawatir, dan mimpi yang belum tercapai. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku kini percaya pada diriku. Aku tahu bahwa gagal itu wajar. Bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Dan aku mulai berkata pada diriku sendiri, aku bangga denganmu. Kata-kata yang dulu begitu sulit keluar dari mulutku. Jika kamu sedang menonton ini dan merasa dunia terlalu berat, jika kamu merasa gagal, jika kamu merasa tidak cukup baik, aku ingin
kamu mengingat satu hal. Hatimu sudah bekerja begitu keras hingga kamu tiba di titik ini. Dan itu sendiri adalah kemenangan. Tidak apa-apa kalau kamu lelah. Tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu. Dan tidak apa-apa kalau kamu belum menjadi seperti yang kamu impikan. Yang penting, kamu tidak berhenti, kamu tetap mencoba, dan kamu tetap hidup. Itu sudah luar biasa. Cerita ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita. Tentang perjalanan panjang yang penuh luka, tawa, dan harapan. Judulnya mungkin Aku. Tapi sesungguhnya ini adalah cerita tentang dirimu. Karena di dalam setiap aku ada jiwa yang ingin berkembang, ada hati yang ingin dicintai, dan ada mimpi yang ingin diwujudkan. Jadi, tetaplah berjalan, tetaplah berjuang, tetaplah percaya. Karena suatu hari nanti, kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Terima kasih aku, karena tidak pernah menyerah."